Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas dan kehidupan kita sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 21 September 2023. Saudara-saudari, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Sebagai renungan untuk hari ini, kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2. Demikian dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ya, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi seseorang yang selalu mendatangkan sukacita, menjadi orang yang mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain adalah sesuatu yang tentu semua kita harapkan dan tentu kita inginkan. Kita tidak mau hidup kita ini menjadi seseorang yang mendatangkan bencana atau kedukaan bagi orang lain. Kita tentu berharap bahwa hidup kita ini bisa menjadi orang yang menyenangkan, bisa menjadi orang yang memberikan kebahagiaan, dan kehadiran kita selalu diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh orang lain. Nah, tentu itu sesuatu yang bagi sebagian orang tidaklah sulit, tapi bagi sebagian orang lain itu mungkin sangat berat. Tapi hari ini kita mau diajak bagaimana Paulus memuji jemaat di Tesalonika. Dia bersama dengan hamba-hamba yang lain mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa jemaat di Tesalonika itu selalu mendatangkan sukacita dan selalu mendatangkan kegembiraan, sehingga mereka para hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani di Tesalonika, bahkan yang sekarang mendengarkan kabar tentang jemaat di Tesalonika itu selalu mengucap syukur ketika mengingat mereka, dan di dalam doa-doa mereka selalu membawa jemaat ini supaya jemaat ini selalu diberkati dan dipakai Tuhan lebih luar biasa. Nah, saudara-saudari, inilah sukacita yang ditunjukkan oleh Paulus kepada jemaat yang bertumbuh, jemaat yang nampak di dalam aksi kehidupan sehari-hari, yang imannya itu berkembang dan menghasilkan buah. Karena memang kalau kita membaca di dalam firman Tuhan berikutnya, dikatakan bahwa jemaat di Tesalonika itu, meskipun mereka sebagaimana jemaat-jemaat yang lain mengalami pergumulan, mengalami tantangan yang berat di dalam kehidupan mereka sebagai pengikut Yesus, tapi mereka punya iman yang kuat, mereka punya iman yang tangguh. Mereka rela meninggalkan kehidupan dalam menyembah berhala-berhala, tapi fokus menyembah kepada Allah saja. Mereka juga menunjukkan iman mereka di dalam kasih kepada sesama, yang mau membantu, yang mau menolong.
bahkan mau memberikan pertolongan kepada jemaat-jemaat yang jauh yang membutuhkan bantuan dari sesama jemaat lainnya. Dia juga memuji jemaat di Tesalonika karena jemaat di Tesalonika juga mendukung pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa Paulus mengatakan selalu mengucap syukur? Karena jemaat di Tesalonika itu hidup di dalam pengharapan yang luar biasa kepada kasih karunia Tuhan yang akan Tuhan tunjukkan kepada mereka yang bertahan dan setia kepada firman Tuhan. Mereka teguh di dalam pengharapan, mereka menghidupkan selalu pengharapan mereka, dan pengharapan mereka tentunya tidaklah sia-sia karena mereka berharap kepada Tuhan Sang Pemilik bumi, langit, dan seluruh ciptaan ini. Nah, inilah yang menjadi penyemangat bagi Paulus dan hamba-hamba Tuhan lain melihat jemaat ini, karena di tengah-tengah kehidupan pelayanan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan, ada juga jemaat yang sangat menjadi beban pikiran bagi para hamba-hamba Tuhan. Ada jemaat yang selalu terpecah dan terkotak-kotak, bertengkar, berselisih, dan saling merasa yang lebih baik dan lebih benar, yang kemudian di situ terjadi kelompok-kelompok, di situ terjadi saling menonjolkan karunia-karunia yang mereka dapatkan. Tapi tidak seperti itu kalau kita bisa melihat di jemaat di Tesalonika. Mereka ini mendatangkan sukacita, mereka ini mendatangkan semangat bagi hamba-hamba Tuhan, bagi Paulus dan teman-temannya. Mereka menjadi motivasi bagi Paulus dan teman-temannya untuk selalu setia di dalam memberitakan Injil, karena mereka melihat bahwa pemberitaan Injil yang mereka sudah lakukan tidak pernah sia-sia. Karena Injil yang ditaburkan, Injil yang diberitakan bertumbuh dan berbuah di beberapa tempat atau di banyak tempat, meski di beberapa tempat lainnya dia nampaknya seperti tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Karena ini dipengaruhi juga di dalam kesediaan seluruh pribadi orang-orang yang menerima pengajaran dan menerima pemberitaan Injil itu. Nah, saudara-saudari, tentu firman Tuhan ini mau menantang kita, apakah kita sebagai seorang percaya, sebagai murid Tuhan, adalah orang yang juga mendatangkan sukacita bagi orang lain, mendatangkan sukacita bagi para pengajar-pengajar, pemberita-pemberita Injil yang sudah mengajarkannya kepada kita. Bagaimanakah iman kita? Apakah kita juga memiliki iman yang kuat, yang tangguh, yang teguh di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita yang berat ini? Apakah kita juga tetap hidup di dalam kasih dan menunjukkan kasih kita melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari? Dan apakah kita juga selalu hidup di dalam pengharapan, sehingga pengharapan kita itulah yang menjadi motivasi kita untuk terus melakukan sesuatu yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan kita menjadi pribadi yang selalu menjengkelkan, mengesalkan, bahkan tidak layak untuk diingat? Nah, hari ini kita mau diajak oleh firman Tuhan, jadilah pribadi yang punya iman yang tangguh, punya iman yang kuat, sehingga setiap orang ketika mengingat kita, mereka bersuka cita, mereka berbahagia, menceritakan, memberitakan keberadaan kita, karena keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan mereka mendatangkan sukacita, mendatangkan kegembiraan dan semangat. Dan bahkan mereka ketika mengingat kita, membawa kita di dalam doa mereka, seperti kita juga mendoakan mereka, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita ingat, dan orang-orang yang kita melihatnya setelah berjasa di dalam kehidupan kita. Inilah yang diinginkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita saling mengucap syukur untuk keberadaan orang-orang di sekitar kita, dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan semakin memberkati mereka. Semoga Tuhan semakin memberkati kita, semoga Tuhan memberkati kita semua secara bersama-sama untuk dipakai Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk saling memberikan dan mendatangkan sukacita, kegembiraan, sehingga ucapan syukur dari orang-orang atas kehidupan kita terlontar, tersampaikan dengan spontan dan dengan hati yang murni kepada Tuhan, sambil mereka mendoakan kita. Hari ini apapun yang kita kerjakan, marilah kita juga mengerjakannya di tengah-tengah kehidupan banyak orang, dengan menghadirkan sesuatu yang membuat mereka bersyukur, bergembira untuk setiap apa yang kita kerjakan, untuk setiap kehadiran kita. Dan kiranya ketika mereka pulang, ketika mereka kembali kepada kehidupan mereka masing-masing, ketika mereka mengingat kita, mereka bersuka cita dan membawakan kita di dalam doanya. Oleh karena itu, saudara-saudari, marilah kerjakan kerjaanmu, marilah aktivitasmu, apapun kegiatanmu satu hari ini, dengan menjadikan engkau menjadi sumber sukacita, menjadi sumber kebahagiaan, sumber kegembiraan bagi banyak orang. Tuhan Yesus
menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kepada hamba-Mu yang bersuka cita, bergembira dan selalu membawakan umat-Mu di dalam doa, karena kehidupan dan praktek hidup iman, kasih dan pengharapan umat-Mu itu sungguh-sungguh menggembirakan bagi para hamba-Mu. Demikianlah kiranya juga Tuhan, hidup dan kehidupan kami, iman kami, kasih kami dan pengharapan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari boleh kami tunjukkan menjadi sesuatu yang menunjukkan bahwa kami adalah pengikut Tuhan yang sejati, yang hidup benar sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.